dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang garis itu berdiri 25 sosok agung, para nabi pilihan Allah yang membawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Tapi, seberapa jauh sebenarnya jarak kehidupan mereka? Apakah mereka hidup berdekatan, saling mengenal, atau justru terpisah ribuan tahun dan ribuan kilometer? Kita sering mendengar nama-nama mereka dalam satu nafas. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Tapi tahukah kamu bahwa antara Nabi Idris dan Nabi Nuh saja ada jarak waktu yang bisa melampaui sejarah peradaban manusia modern? Dalam materi ini kita akan menelusuri jejak waktu yang memisahkan kehidupan para nabi. Kita akan melihat bagaimana risalah diturunkan dari generasi ke generasi, dari satu bangsa ke bangsa lain, dan bagaimana Allah menjaga kesinambungan wahyu di tengah perubahan zaman. Siapkah diri kamu untuk menyelami perjalanan lintas waktu yang panjang ini? Inilah jarak kehidupan dari para nabi. Sebelum ada kota, sebelum ada kerajaan, sebelum ada sejarah yang ditulis, manusia hanya mengenal satu hal, yakni ketundukan pada Tuhan. Di babak pertama ini, kita masuk ke zaman fondasi manusia, zaman ketika bumi masih muda, zaman ketika manusia belum membangun peradaban, tetapi sedang membangun jati dirinya. Nabi Adam adalah awal dari semuanya. Bukan hanya sebagai manusia pertama, tapi sebagai nabi pertama. Di masa ini tidak ada negara, tidak ada pasar, tidak ada sistem hukum. Yang ada hanya hubungan paling dasar, yakni manusia dengan Tuhannya. Dan disitulah sejarah kenabian dimulai, bukan dengan pedang, tapi dengan sujud. Dalam berbagai literatur sejarah Islam klasik, Nabi Adam diperkirakan diciptakan sekitar kurang lebih 4.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi, di sebuah masa ketika bumi masih sepi dari jejak peradaban. Beliau mengajarkan anak-anaknya cara hidup, cara mengenal Tuhan, dan bagaimana membedakan kebenaran dari kesesatan. Menurut riwayat, usia Nabi Adam mencapai sekitar 930 tahun. Setelah Nabi Adam, datang generasi demi generasi. Manusia berkembang, bertambah, menyebar, namun bersamaan dengan itu muncul sesuatu yang baru. Kesombongan generasi pertama umat manusia. Salah satu nabi penting di fase ini adalah Nabi Idris. Dalam banyak riwayat, Nabi Idris diperkirakan hidup sekitar tahun 3.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Idris sekitar 700 sampai 1.200 tahun. Bayangkan berapa lamanya waktu itu. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang mengajarkan manusia ilmu menulis, ilmu berpakaian, dan dasar-dasar peradaban awal. Artinya, sejak zaman ini, manusia mulai belajar memisahkan dirinya dari kehidupan primitif. Tapi masalahnya adalah ilmu tidak selalu diikuti dengan iman. Semakin lama, manusia semakin pintar, tapi tidak semakin taat. Sampai akhirnya datang satu titik kehancuran besar, yakni zaman Nabi Nuh. Menurut mayoritas sejarawan Muslim, Nabi Nuh hidup sekitar kurang lebih tahun ke-3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Idris ke Nabi Nuh sekitar 200 sampai 500 tahun. Namun jarak dari Nabi Adam kan seluruh bumi, sebuah riset besar dalam sejarah peradaban. Setelah dunia yang lama tenggelam dan dunia baru pun lahir dari sisa-sisa orang beriman. Dari Nabi Adam lahirlah peradaban awal manusia, dari dakwah Nabi Idris lahir pengetahuan, dan dari kesabaran Nabi Nuh lahirlah peradaban baru. Namun setelah banjir besar, dunia akan kembali diuji. Zaman baru yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Setelah dunia tenggelam, umat manusia bangkit kembali dari sisa-sisa kehidupan. Anak cucu Nabi Nuh menyebar ke berbagai penjuru bumi, membentuk suku, bangsa, dan peradaban pertama. Namun, seiring manusia membangun kota dan peradaban, mereka juga mulai membangun kesombongan.
Setelah masa Nabi Nuh, muncul sebuah bangsa yang sangat kuat hidup di wilayah yang kini dikenal sebagai Jazirah Arab bagian selatan. Mereka dikenal sebagai kaum Ad. Diperkirakan Nabi Hud hidup sekitar tahun ke-2300 hingga 2000 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Nuh ke Nabi Hud sekitar 200 sampai 400 tahun. Kaum Ad terkenal dengan tubuh yang besar dan kuat, kota-kota megah di padang pasir, bangunan menjulang yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi mereka menggunakan semua itu bukan untuk ibadah, melainkan kesombongan. Nabi Hud tidak datang membawa teknologi, tapi membawa peringatan. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia." Namun mereka menertawakan Nabi Hud. Sampai akhirnya datanglah angin topan dahsyat yang menghancurkan peradaban raksasa itu selama 7 malam 8 hari. Setelah kehancuran Ad, lahirlah bangsa penerus di utara mereka, yakni kaum Samud. Diperkirakan Nabi Saleh hidup sekitar kurang lebih tahun ke-2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Jarak zaman dari Nabi Hud ke Nabi Saleh kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Kaum Samud ini bukan hanya kuat, tapi juga ahli teknik luar biasa. Mereka memahat gunung, menjadikannya rumah yang kokoh, megah, dan abadi. Tapi lagi-lagi, kesombongan tumbuh lebih cepat dari iman. Allah mengutus Nabi Saleh dengan mukjizat, unta betina yang keluar dari dalam batu. Namun mereka melanggar perjanjian, unta itu dibunuh, dan bumi pun bergetar. Teriakan petir menyambar, mereka binasa dalam waktu singkat. Setelah kehancuran kaum Samud, muncul satu sosok yang bukan hanya nabi, tapi titik balik sejarah kenabian. Nabi Ibrahim, yakni bapak dari para nabi. Diperkirakan beliau hidup sekitar tahun 1900 hingga 1700 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Saleh ke Nabi Ibrahim sekitar 100 sampai 200 tahun. Nabi Ibrahim lahir di tengah peradaban penyembah berhala dan bintang di wilayah Mesopotamia, Irak sekarang. Ayahnya bernama Azar, sang pembuat patung. Namun justru dari rumah berhala itulah lahir seorang penghancur berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kaumnya, lalu diuji oleh Raja Namrud. Dan ketika dibakar, Allah berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Sejak saat itu, Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi nabi, tapi menjadi fondasi tauhid peradaban besar. Dari Nabi Ibrahim inilah terlahir 2 garis besar kenabian, yakni Nabi Ismail diperkirakan hidup sekitar tahun 1800 hingga 1700 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Mekah dan menjadi nenek moyang bangsa Arab Adnani. Sedangkan Nabi Ishak diperkirakan hidup sekitar tahun 1800 hingga 1600 sebelum Masehi. Beliau tinggal di wilayah Syam dan menjadi cikal bakal Bani Israel. Setelah Nabi Ishak, muncul nabi setelahnya, yakni Nabi Yakub yang merupakan putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Diperkirakan hidup sekitar tahun 1700 hingga 1550 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub sekitar 100 sampai 200 tahun. Dari Nabi Saleh ke Nabi Yakub sekitar 300 sampai 500 tahun. Dan dari Nabi Nuh ke Nabi Yakub sekitar 800 hingga 1000 tahun. Dari Nabi Yakub inilah kelak akan lahir 12 anak yang menjadi dasar Bani Israel. Salah satunya Nabi Yusuf yang akan membawa kita ke bab berikutnya. Dari Nabi Hud lahir kehancuran kesombongan, dari Nabi Saleh lahir pelajaran tentang ketaatan, dari Nabi Ibrahim lahir garis keturunan kenabian, dan dari Nabi Yakub akan lahir zaman hukum, syariat, dan peradaban spiritual terbesar. Jika zaman sebelumnya adalah zaman kebangkitan manusia, maka inilah zaman pembentukan hukum kehidupan. Di masa ini, wahyu tidak lagi sekadar peringatan, tapi mulai membentuk aturan hidup, sistem sosial, dan hukum ketuhanan. Dari penjara menuju istana, dari Gunung Sinai menuju peradaban besar, disinilah syariat mulai memahat sejarah. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub, diperkirakan hidup sekitar tahun 1650 hingga 1500 sebelum Masehi.
Jarak waktu dari Nabi Yakub ke Nabi Yusuf sekitar 30 sampai 50 tahun dan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Yusuf sekitar 150 sampai 200 tahun. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah tentang pengkhianatan, kesabaran, fitnah, lalu kemenangan tanpa dendam. Dari sumur ke pasar budak, dari tahanan ke penguasa Mesir. Nabi Yusuf menjadi contoh bahwa ilmu, akhlak, dan amanah adalah fondasi kekuasaan sejati. Di masanya, peradaban Mesir mengalami stabilitas ekonomi melalui sistem manajemen pangan yang beliau rancang saat masa paceklik. Bukan sekadar mimpi, tapi implementasi wahyu dalam tata kelola negara. Setelah wafatnya Nabi Yusuf, Bani Israel berkembang di Mesir hingga akhirnya diperbudak. Dalam kondisi inilah lahir seorang nabi pembebas, yakni Nabi Musa alaihi salam. Diperkirakan hidup sekitar tahun 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa sekitar 200 sampai 300 tahun. Dari Nabi Yakub ke Nabi Musa sekitar 350 sampai 450 tahun. Di masanya, syariat formal pertama yang terstruktur diturunkan dalam bentuk kitab Taurat. Di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum-hukum Allah bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk seluruh aspek kehidupan, sosial, hukum, ekonomi, dan moral. Dan disinilah zaman syariat dimulai secara sistematis. Selain itu, ada juga Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa dan mendampinginya dalam dakwah. Diperkirakan hidup di masa yang sama, sekitar 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Perannya lebih kepada pembimbing rohani Bani Israel, penjaga stabilitas umat saat Musa naik ke Gunung Sinai, dan penegak aturan ibadah. Namun ujian datang saat sebagian Bani Israel menyembah anak sapi emas. Ini menunjukkan bahwa membangun hukum lebih mudah daripada membangun kesadaran rohani manusia. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan beralih kepada Nabi Yusha. Diperkirakan hidup sekitar 1250 sampai 1150 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Musa ke Nabi Yusha sekitar 40 tahun. Beliau memimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan atau Palestina, bukan sebagai penjajah, tapi sebagai kaum beriman yang membawa misi ilahi. Setelah masa para nabi pembimbing, Allah mengangkat seorang nabi yang juga seorang raja, yakni Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan hidup sekitar tahun 1050 hingga 970 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Musa ke Nabi Daud sekitar 200 sampai 300 tahun, dari Nabi Yusha ke Nabi Daud sekitar 150 sampai 200 tahun. Nabi Daud dikenal mengalahkan Jalut, menyatukan Bani Israel, menegakkan hukum berdasarkan Taurat. Di masanya, kerajaan Bani Israel menjadi kuat secara spiritual dan politik. Setelah itu, lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Daud. Diperkirakan hidup sekitar 970 sampai 930 sebelum Masehi. Di masa beliau, agama, hukum, ilmu, dan teknologi bersatu dalam satu peradaban. Allah memberinya kelebihan, menguasai angin, memahami bahasa hewan, memimpin manusia dan jin. Namun meski memiliki kekuasaan luar biasa, beliau tetap seorang hamba. Namun setelah zaman keadilan dan kemakmuran, selalu datang fase penurunan. Manusia kembali tergoda oleh dunia. Dan dari reruntuhan moral itulah lahir zaman baru, yakni zaman kerusakan, yang akan kita bahas di bab berikutnya. Setiap peradaban punya masa emas, dan setiap masa emas punya bayangan kejatuhannya. Setelah kejayaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, moral manusia mulai runtuh, hukum mulai dipermainkan, dan iman perlahan diganti dengan kehendak manusia. Ini bukan lagi masa fondasi, bukan pula masa hukum, tapi masa di mana manusia mulai merusak apa yang telah mereka bangun sendiri. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah dan Bani Israel mulai jauh dari ajaran langit. Mereka menyembah berhala bernama Baal yang merupakan simbol kekuasaan dan kesuburan. Dalam kondisi inilah Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam, diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 850 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Sulaiman ke Nabi Ilyas sekitar 30 sampai 70 tahun.
Nabi Ilyas datang bukan kepada kaum kafir, tapi kepada umat yang dulu diberi kitab, namun kini melupakan isinya. Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Namun hanya sedikit yang kembali." Ini menunjukkan bahwa kehancuran akidah sering dimulai bukan dari ketidaktahuan, tapi dari kelalaian. Setelah Nabi Ilyas, Allah mengutus muridnya, yakni Nabi Ilyasa alaihissalam, diperkirakan hidup sekitar tahun 850 sampai 800 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Ilyas ke Nabi Ilyasa sekitar 20 sampai 40 tahun. Nabi Ilyasa menghadapi masyarakat yang rusak secara moral dan keras kepala secara spiritual. Di masa ini Bani Israel semakin terpecah dan peradaban mulai melemah dari dalam. Musuh mulai datang bukan karena kuat, tapi karena umat sudah rapuh dari batin. Di masa krisis ini pula, Allah mengutus Nabi Yunus ke kota Ninawa atau Irak sekarang. Diperkirakan hidup sekitar tahun 780 sampai 750 sebelum Masehi. Berbeda dari kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Yunus adalah satu-satunya kaum yang bertaubat massal sebelum azab turun. Saat tanda azab mendekat, mereka menangis, bertaubat, dan meninggalkan dosa. Maka azab itu diangkat. Ini menjadi pelajaran besar bahwa pintu Allah belum tertutup selama manusia masih mau kembali. Dan waktu pun terus berjalan, berabad-abad setelah para nabi sebelumnya, Bani Israel kembali menyimpang, bukan hanya secara moral, tapi juga dalam praktik keagamaannya. Mereka menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Dalam situasi ini, Allah mengutus Nabi Zakaria alaihissalam, diperkirakan hidup sekitar tahun 100 sebelum Masehi sampai 20 sebelum Masehi. Jarak waktu dari Nabi Yunus ke Nabi Zakaria sekitar 700 tahun. Nabi Zakaria adalah seorang penjaga Baitul Maqdis, dan di usia senja beliau berdoa memohon keturunan. Hingga akhirnya doa Nabi Zakaria dikabulkan. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalam, diperkirakan hidup sekitar tahun 30 sebelum Masehi sampai 0 Masehi. Nabi Yahya hidup di masa di mana raja-raja sudah berani memainkan hukum Tuhan. Saat Nabi Yahya menegur penguasa atas pernikahan haram, ia tidak dihukum, tapi dibunuh. Disinilah terlihat bahwa ketika kebenaran sudah dianggap musuh, peradaban tinggal menunggu kehancurannya. Lalu lahirlah Nabi dari Bani Israel, yakni Nabi Isa alaihissalam. Diperkirakan lahir sekitar 0 Masehi. Jarak waktu dari Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam adalah sezaman. Dari Nabi Sulaiman ke Nabi Isa sekitar 900 sampai 950 tahun. Nabi Isa datang di masa di mana agama telah berubah menjadi ritual tanpa ruh. Beliau datang bukan membawa Taurat baru, tapi menghidupkan kembali ruh dari Taurat yang telah mati dalam praktik. Beliau menyembuhkan orang buta, orang kusta, dan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Namun sebagian manusia tidak ingin disembuhkan hatinya. Setelah masa para nabi dari Bani Israel berakhir, dunia kembali sunyi dari wahyu selama berabad-abad hingga 600 tahun lamanya tanpa ada nabi yang membimbing umat manusia. Hingga akhirnya di padang pasir Arabia lahir penutup seluruh kenabian, nabi terakhir yakni Muhammad SAW. Setelah ratusan tahun dunia tanpa nabi, manusia kembali hidup dalam kegelapan, bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena menjauh darinya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, dunia memasuki masa yang dikenal sebagai masa fatrah atau masa tanpa diutusnya Nabi. Di masa inilah juga disebut dengan The Dark Age era atau masa kegelapan. Rentang waktu ini sekitar 10 sampai 600 tahun. Di masa ini, agama-agama menyimpang, kitab-kitab diselewengkan, dan nilai-nilai ketuhanan digantikan oleh kekuasaan manusia. Arab pada masa itu masuk ke masa yang disebut zaman jahiliyah, bukan karena tidak berakal, tapi karena akalnya dikuasai nafsu. Hingga akhirnya Allah mengutus manusia paling mulia, mengutus nabi terakhir yang menutup kenabian, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi, sekitar 6.000 tahun, berdasarkan estimasi kronologi tradisional Islam. Beliau lahir di tengah masyarakat yang menyembah berhala, mengubur bayi perempuan, dan memuja kekuatan suku. Tapi justru dari masyarakat seperti itulah Allah memunculkan pembawa cahaya terakhir.
Pada usia 40 tahun, yakni sekitar tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Firman pertama Allah yakni, "Iqra, bacalah." Ini bukan hanya perintah membaca huruf, tapi membaca kehidupan, membaca realitas, membaca nurani manusia. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam waktu yang sangat singkat dalam ukuran sejarah, beliau mengubah pola pikir manusia, sistem moral masyarakat, struktur sosial bangsa, arah peradaban dunia. Beliau tidak hanya membawa ayat, tapi juga membangun masyarakat. Dari umat yang terpecah belah menjadi satu umat bukan karena darah, tapi karena iman. Islam tidak hanya turun sebagai ajaran spiritual, tapi sistem kehidupan. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Dengan wafatnya beliau, kenabian resmi berakhir. Tidak akan ada nabi lagi. Tidak akan ada wahyu baru. Yang tersisa adalah Al-Quran dan warisan ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kita tidak hanya menyusun garis waktu, tapi menyusun makna tentang arah hidup manusia. Ribuan tahun terpisah, ratusan generasi silih berganti, namun satu pesan tak pernah berubah. Tuhan itu esa, kebenaran itu satu, dan manusia selalu diberi kesempatan untuk kembali. Sepanjang video ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Setiap zaman kenabian selalu diikuti dua hal, pembinaan lalu kerusakan, peradaban lalu penyimpangan. Cahaya wahyu, lalu ujian kemanusiaan. Dan itu bukan hanya cerita masa lalu, itu pola sejarah. Nabi Adam memulai fondasi manusia. Nabi-nabi setelahnya menjaga arah. Nabi Musa membawa hukum, Nabi Isa meluruskan kembali yang disimpangkan. Dan Nabi Muhammad menjadi penutup, bukan karena misi selesai, tapi karena manusia sudah cukup dibekali. Setelah beliau wafat, tidak ada nabi baru, tidak ada wahyu baru. Yang tersisa hanyalah manusia itu sendiri. Kitalah generasi setelah resminya penutup kenabian, hidup di zaman ketika bukan lagi nabi yang datang, tapi tanda-tanda akhir zaman mulai bermunculan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap detik kita hari ini adalah kelanjutan dari perjuangan para nabi. Jarak ribuan tahun antara mereka sebenarnya sedang mempersiapkan dunia untuk satu pertanyaan besar. Setelah tidak ada lagi nabi, kita mau jadi apa? Apakah kita akan menjadi generasi yang menjaga risalah atau justru melupakannya, melanjutkan cahaya atau membiarkan padam pelan-pelan? Sekarang kita bukan lagi penonton sejarah, kita adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Jarak antara para nabi itu jauh, tapi jarak antara manusia dan kebenaran selalu dekat. Tinggal satu pilihan, mau mendekat atau menjauh. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.